Ketika Wang Lin membuka tas penyimpanan milik Lei Daozi dan melihat di dalamnya terdapat begitu banyak batu giok abadi, ia tidak merasakan sedikit pun kegembiraan. Sebaliknya, gelombang keterkejutan yang tak terlukiskan muncul dalam hatinya. Melanjutkan kejadian sebelumnya, ia sedikit menundukkan kepala dan melihat ke belakang. Tatapannya jatuh pada pria seperti boneka yang telah sepenuhnya kehilangan vitalitasnya. Ia berpikir dalam hati bahwa perjalanan ini tidak sepenuhnya tanpa hasil. Meskipun proses penyempurnaan penjaga boneka abadi pada tingkat puncak perak kelas rendah telah gagal, pada saat kegagalan itu, Wang Lin telah memutus jejak hubungan roh asal milik Lei Daozi dengan sengaja menghentikan proses penyempurnaan sehingga penjaga boneka abadi mundur dari tahap ketiga kembali ke tahap pertama. Dengan demikian, ia mendapatkan sebuah tubuh fisik tingkat puncak perak. Tubuh ini bisa dianggap sebagai produk setengah jadi dari penjaga boneka abadi. Ia tidak bisa menggunakan kemampuan ilahi apapun, tetapi kekuatan fisiknya yang murni sangat luar biasa. Wang Lin berbalik kembali ke gua kediamannya, duduk bersila, dan menatap ke depan dengan tenang. 3 jiwa utama dan formasi pedang 7 bintang telah ia simpan kembali. Sementara itu, penjaga boneka abadi dan 2 sisa energi pedang dari pertempuran masih tertinggal di dalam gua. Selain itu, ada juga binatang petir yang telah dilepaskan segel ketiganya. Tatapan Wang Lin tertuju pada binatang petir. Jika bukan karena situasi hidup dan mati, ia tidak akan pernah membuka segel ketiga dari binatang petir yang terbentuk dari pasir petir tanpa persiapan matang. Namun, selama setengah tahun terakhir, binatang petir berperilaku cukup patuh. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda pemberontakan. Bahkan setiap perintah Wang Lin selalu dilaksanakan sepenuhnya. Hanya ada satu masalah. Tidak peduli bagaimana Wang Lin menggunakan kemampuan ilahinya, binatang petir sepenuhnya mengabaikannya. Ia menolak berubah kembali menjadi pasir petir dan juga tidak mau kembali ke dalam tas penyimpanan. Saat Wang Lin melihatnya, binatang petir hanya mengangkat kepalanya dengan malas dan meliriknya. Mungkin karena bosan, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kilatan petir dan melesat keluar dari gua, menghilang di kejauhan. Wang Lin tersenyum pahit. Dalam setengah tahun terakhir, binatang petir sering bertindak seperti ini. Pergi dan baru kembali beberapa hari kemudian. Setelah berpikir sejenak, ia tidak lagi memperhatikannya dan mengambil tas penyimpanan milik Lei Daozi. Isi di dalamnya cukup beragam. Selain benda-benda biasa, hanya ada 4 benda yang benar-benar menarik perhatian Wang Lin. Benda pertama adalah sebuah slip giok yang mencatat 2 kemampuan ilahi. Yang pertama disebut menyuling langit dan bumi menjadi kuali, menggunakan diri sendiri sebagai kuali untuk menyuling langit dan bumi, menyerap sebagian kekuatannya dan menggabungkannya dengan kekuatan asal diri, membentuk kemampuan ilahi yang sangat mengerikan. Namun, kemampuan ini membutuhkan kekuatan asal yang sangat tinggi. Tanpa mencapai ranah Yin Void, mustahil untuk menggunakannya. Yang benar-benar menarik perhatian Wang Lin adalah kemampuan kedua. Teknik asal petir adalah teknik abadi tingkat rendah yang tidak lengkap dengan atribut petir. Teknik ini menyerap kekuatan asal dari petir langit, menarik petir ke dalam tubuh
untuk mempercepat kondensasi kekuatan, asal dan mempersingkat waktu pada tahap yin-yang void reality. Ini adalah teknik yang sangat dominan. Petir langit yang masuk ke tubuh tidak bisa ditahan oleh kultivator biasa. Jantung Wang Lin berdebar kencang. Kultivator biasa tidak mampu menahan petir langit. Tetapi ia kebetulan memiliki roh asal petir. Bagi dirinya, nilai teknik ini benar-benar tak terbayangkan. Senyum tipis muncul di bibirnya dan ia pun memutuskan untuk mulai memahaminya. Dengan kombinasi teknik ini, bahkan seorang abadi petir sejati pun mungkin akan terguncang saat menghadapinya. Setelah menghafal seluruh mantra dalam slip giok tersebut, Wang Lin mengalihkan pandangannya ke benda berikutnya. Itu adalah sebuah pedang yang sepenuhnya terbentuk dari kilatan petir. Setelah berpikir sejenak, ia menyimpannya ke dalam tas penyimpanan. Benda ketiga adalah sebongkah batu mineral berwarna perak sebesar kepalan tangan. Wang Lin menyapu dengan kesadaran ilahinya, mengamatinya dengan cermat, lalu menyentuhnya dengan tangan kanan. Dalam sekejap, cahaya petir yang kuat meledak dari batu tersebut dan masuk ke tubuhnya melalui ujung jari. Seberkas kekuatan asal langit dan bumi menyebar di dalam tubuhnya, menyebabkan getaran ringan. Meski tidak banyak, hal itu membuat matanya bersinar dengan cahaya yang belum pernah ada sebelumnya. Ia menarik napas dalam-dalam dan menatap batu itu lama sekali. Akhirnya menyerah untuk menyerapnya sepenuhnya. Ia lalu mengalihkan pandangannya ke benda terakhir dalam tas penyimpanan. Batu giok abadi. Jumlahnya sangat banyak hingga mencengangkan. Bahkan keluarga kultivator besar pun tidak akan mampu menandinginya. Namun Wang Lin tidak merasakan kegembiraan sedikit pun. Hanya keterkejutan mendalam. Hanya seorang utusan abadi petir saja sudah memiliki jumlah sebesar ini. Dapat dibayangkan betapa kuatnya balai abadi petir. Setelah lama terdiam, sosoknya berkilat dan meninggalkan gua. Di bagian timur planet Tandus ini, Wang Lin berdiri di kehampaan. Ia mengangkat tangannya dan menekannya ke bawah. Seketika, kekuatan mengerikan meratakan area sekitarnya. Ia turun dan duduk bersila di tengah, meletakkan batu giok abadi yang ia peroleh sebelumnya dari 3 keluarga kultivator di bintang Rangyun di sekelilingnya. Dengan kedua tangan membentuk segel dan mata tertutup, energi abadi melonjak membentuk pusaran dahsyat yang terus diserap oleh Wang Lin. Dalam waktu singkat, semua batu giok abadi hancur dan lebih banyak lagi keluar dari tas penyimpanannya, menciptakan siklus tanpa henti. Kekuatan abadi dalam tubuhnya semakin melimpah dan kultivasinya terus meningkat. Pada saat yang sama, di tempat yang sangat jauh di planet Suzaku, di wilayah kacau Tumohai, di atas pilar batu terbesar di lautan darah, seorang pria berambut merah duduk bersila. Suara gesekan tajam terdengar saat ia mengukir nama Wang Lin di permukaan batu. Seluruh pilar telah penuh dengan nama itu. Suara serak bergumam, "Wang Lin, aku sudah hampir tidak bisa bertahan." 3 bulan kemudian, sebuah sosok perlahan keluar dari wilayah kacau Tumohai. Di pundaknya terdapat seekor monyet bermata merah menyala. Orang ini bukan Tuosen, melainkan utusan yang ia kirim. Jika Wang Lin ada di sana, ia pasti akan mengenalinya sebagai Tian Mo Sanren
yang seharusnya sudah lama mati. Dulu, jika bukan karena Wang Lin, warisan ingatan itu seharusnya menjadi miliknya. Sebagai guru dari penguasa iblis 6 hasrat, ia telah merencanakan selama ribuan tahun, namun akhirnya dihancurkan oleh Wang Lin dalam sekejap. Kebenciannya terhadap Wang Lin tidak kalah dengan Tuo Sen. Tian Mo Sanren berkilat dan meninggalkan planet Suzaku. Sementara itu, Wang Lin masih menyerap kekuatan abadi dengan gila-gilaan. Pada tahap tengah Rana Ascendant, untuk menembus ke tahap akhir, membutuhkan jumlah batu giok abadi yang sangat besar. Waktu berlalu dengan tenang. Setelah 1 tahun, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Aura mengerikan meledak dari tubuhnya, mengguncang bumi. Tahap akhir ascendant, stabil tercapai. Ia berdiri, menatap langit dan melangkah maju. Di angkasa, kilatan petir melesat dengan raungan. Di dalamnya terdapat binatang petir raksasa, dan di atas punggungnya Wang Lin duduk bersila. Pada saat ini, siapapun yang melihatnya tidak akan ragu bahwa ia adalah seorang utusan abadi petir. Pemandangan ini sangat mirip dengan saat Lei Daozi dulu menuju bintang Ran Yun. Lebih dari 900 tahun kultivasi telah membawa Wang Lin ke tahap akhir ascendant. Hanya tinggal 1 langkah lagi. Menyempurnakan kultivasi dan domain, ia akan memasuki langkah kedua jalan kultivasi. Kilatan petir membawa Wang Lin menuju bintang ilusi abadi. Bintang Ran Yun telah menjadi tempat kenangan yang terkubur. Ia tidak ingin kembali lagi. Setengah bulan kemudian, bintang ilusi abadi muncul dalam pandangannya. If you love Donghua, you'll definitely want to visit donghua3d.com, your next favorite destination for epic stories.